Bab 1981. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Ketiga bayangan itu persis seperti tiga pria bertopeng berbaju hitam. Mereka bertiga menahan auranya, tidak mengungkapkan kekuatannya, tidak menunjukkan kultivasinya, dan menyentuh penginapan Yunlai, hanya untuk melakukan sesuatu yang mencurigakan. Dan target ketiganya sudah jelas, orang-orang di paviliun. Telah diverifikasi bahwa orang yang tinggal di paviliun depan adalah Lu Chen. Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Sejati 3 dalam 1 dan telah mencapai tingkat Raja Sejati 4 dalam 1. Meskipun kalian berdua adalah Raja Sejati 4 dalam 1 yang kuat, kalian tidak boleh meremehkan musuh, jangan sampai selokan terbalik. Setelah kamu naik, kamu harus bergabung untuk menyerang, langsung menggunakan gerakan besar, dan jangan memberi kesempatan pada Lu Chen. Yunlai adalah wilayah Sangzong, dengan Liu Hezhenwang yang bertanggung jawab, kita tidak punya banyak waktu untuk bertindak. Kamu harus membuat keputusan cepat. Sejak kamu bertemu langsung dengan Lu Chen, kamu harus mengambil satu nafas untuk menyelesaikan Lu Chen. Setelah menyelesaikan Lu Chen, ayo pergi dari timur. Ada banyak orang di sana, jadi nyaman bagi kita untuk masuk. Pemimpin pria bertopeng berbaju hitam menggantung tenggorokannya dan merendahkan suaranya ke level paling rendah, seperti suara nyamuk, berbicara dengan dua bawahan di sekitarnya seperti ini. Membantai Lu Chen, haruskah aku segera menghindarinya, atau mengambil rampasannya? Seorang kaki tangan bertanya dengan suara rendah. Idiot, tentu saja aku harus menyita cincin luar angkasa di tubuh Lu Chen. Pria bertopeng hitam terkemuka itu mengerutkan kening, dan berkata lagi, Lu Chen adalah orang kaya. Dia bisa mengeluarkan puluhan juta kati batu roh bermotif biru dengan kemurnian tinggi sesuka hati. Bagaimana dia bisa melepaskan cincin luar angkasa? Di tubuhnya, berapa banyak cincin interspatial yang dia miliki? Sentuh kembali semuanya. Petik 2. Membunuh demi uang. Dapatkan promosi dan jadilah kaya. Kedua bawahannya tersenyum bahagia. Sebelum penjaga lainnya datang, kalian berdua cepat urus masalah ini. Raja ini menunggu kabar baik dari kalian berdua. Pemimpinnya, pria bertopeng berbaju hitam, melambaikan tangannya dan memerintahkan kedua bawahannya untuk menyerang, sementara dia membiarkan dirinya keluar dari bawah. Mematuhi, kedua bawahan itu menjawab, dan segera melangkah maju, dan sosok mereka bersinar, muncul di bawah paviliun seperti hantu. Namun pintu seluruh bangunan tertutup dan jendela tidak terbuka. Kedua bawahan itu ingin tidak mengganggu orang-orang di dalam gedung, tetapi juga ingin masuk secara diam-diam. Jadi mereka harus membuka pintu dengan diam-diam. Salah satu bawahannya mengulurkan tangannya dan meletakkannya di kunci pintu, energi aslinya meledak, langsung menghancurkan kunci horizontal di dalam pintu menjadi beberapa bagian. Dan pada saat kunci horizontal hancur, mekanisme udara yang terpasang pada kunci horizontal juga runtuh pada saat yang bersamaan. Tidak bagus, seseorang memasang alarm di kunci pintu, dan tindakan kita telah terungkap. Apa yang harus dilakukan? Apakah kamu masih ingin pergi? Kedua bawahan itu terkejut ketika mereka menyadari jatuhnya Qi, dan ragu-ragu. Itu tidak terlalu penting, naiklah dan jadilah Lu Chen, pertarungan cepat. Pria bertopeng hitam terkemuka juga datang, tapi dia membuat keputusan tegas dan memerintahkan tindakan. Kedua bawahan itu mematuhi perintah, segera menopang penglihatan mereka, mengangkat pedang panjang mereka, dan masuk satu demi satu. Sesaat kemudian, ruang di sekitarnya tiba-tiba terkoyak, dan seluruh menara giok bergetar hebat dengan sia-sia, dan ada juga ledakan mengejutkan yang menyebar ke seluruh Yunlai. Sial, apa yang dilakukan kedua idiot ini? Kenapa mereka begitu agresif? Pria bertopeng berbaju hitam yang sedang memperhatikan angin di pintu terkejut, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan suara rendah. Adikmu, ada pergerakan besar, orang kuat dari Yunlai akan berada di sini sebentar lagi. Petik 2. Ledakan. Segera setelah kutukan itu jatuh, ledakan lain terdengar, seolah-olah seseorang telah dipotong-potong. Segera setelah itu, dua roh primordial melarikan diri dengan panik dari pintu, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan pria bertopeng hitam. Kamu, kepala pria bertopeng berbaju hitam itu mengenali dua jiwa bawahannya dan terkejut. Lu Chen sudah bersiap, kami berdua naik ke atas dan jatuh di tengah, dan kami dipenggal olehnya. Kekuatan bertarung Lu Chen sangat kuat, dan si Hezhenwang tidak mudah untuk dihadapi. Itu harus dilakukan oleh orang dewasa. Kedua roh primordial itu berkata dengan ngeri, dan melarikan diri ke langit.
Nima, kedua idiot ini bahkan tidak menaiki tangga dengan hati-hati, dan jatuh. Kamu akan mengejutkan Lu Chen, bagaimana kamu bisa terkejut? Jika aku mengetahui hal ini, aku tidak akan memanggil kedua idiot ini ke sini, dan aku akan menyelesaikan Lu Chen sendiri. Pemimpin pria bertopeng hitam itu sangat kesal. Dia segera mengangkat pedang panjangnya, bergegas ke menara giok, dan secara pribadi meluncurkan seekor kuda, bersumpah untuk membunuh Lu Chen. Begitu dia memasuki aula pavilion, dia melihat sosok Lu Chen muncul, berjalan menuruni tangga perlahan. Pada saat ini, Lu Chen sedang mengunyah sesuatu, tetapi dia dikelilingi oleh 5 naga, dengan 5 totem naga di matanya, dan pisau panjang di bahunya, seperti dewa naga menuruni tangga, membunuh segalanya. Penipu, Lu Chen melirik pria bertopeng hitam dan bertanya dengan santai. Pria bertopeng berbaju hitam menggelengkan kepalanya, diikuti dengan memegang pedangnya, dan mendekati Lu Chen. Pembunuh, Lu Chen bertanya lagi. Pria bertopeng berbaju hitam itu mengangguk, lalu menopang pandangannya, seluruh tubuhnya meledak, dan dia mengangkat pedangnya untuk menusuk. 5 harmoni raja sejati. Lu Chen membuka matanya, menggerakkan tangan yang memegang pedang, dan pedang panjang itu turun dari bahunya dan dipotong. Dengan satu tebasan, ruang itu runtuh, kehampaannya hancur, dan menara gioknya berguncang. Benar sekali, Yulo berguncang, bukan roboh dan hancur. Bangunan batu giok ini terbuat dari bahan khusus, sangat kuat bahkan raja biasa pun tidak dapat dipatahkan. Ledakan, saat berikutnya, bilahnya menebas bilahnya, menimbulkan suara keras yang memekakkan telinga. Kekuatan bilahnya memotong kekuatan pedang, dan ujung bilahnya memotong ujung pedang. Bilahnya masih memiliki kekuatan yang cukup, terus tebas dan jatuh. Kekuatan pedang ini, tidak benar. Pria bertopeng hitam itu ketakutan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa kekuatan tempur Lu Chen lebih kuat dari yang diharapkan. Inilah kekuatan bertarung Raja Sihe yang sebenarnya, bukan kekuatan bertarung Raja Wu He yang sebenarnya, ini jelas kekuatan bertarung Raja Liu He yang sebenarnya. Namun Raja Dou dengan jelas mengatakan bahwa Lu Chen memenggal kepala Raja Chang, dan dia hanya setingkat raja sejati Sihe. Mungkinkah Raja Dou sengaja membohonginya? Namun, dia ada di pihak Raja Yuan, jadi Raja Dou tidak mungkin berbohong padanya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba teringat detail yang tidak dia perhatikan. Dou Wang sepertinya mengatakan bahwa ketika Lu Chen memenggal kepala Raja Chang, dia hanya berada di alam suci tato tulang. Tapi sekarang Lu Chen bukan lagi orang suci dengan tato tulang, melainkan orang suci dengan tulang giok. Alam telah meningkat, dan kekuatan tempur meningkat secara alami. Maka ini sangat menakutkan. Setelah hanya menaikkan satu level, kekuatan tempur Lu Chen melampaui Raja Wu He yang sebenarnya dan mencapai level Raja Liu He yang sebenarnya. Dia hanyalah Raja Wu He yang sebenarnya, dan kekuatan tempurnya cukup memuaskan. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Lu Chen? Tak heran jika Raja Yuan mengincar Lu Chen, karena Lu Chen memang memiliki bakat yang tiada taraf. Lu Chen memiliki bakat yang tiada taraf, kekuatan tempurnya pasti tidak terbatas, dan dia berani melawan Lu Chen melawan angin, dia benar-benar mematikan. Saat itu, dia sangat menyesal hingga ingin menabrak tembok, jika dia masih sempat menabraknya. Pada saat itu, dia benar-benar ingin menangkap kembali kedua jiwa terkutuk itu dan menghancurkan mereka sampai mati. Tidak masalah jika kedua bajingan itu mati, mereka jelas tahu bahwa kekuatan tempur Lu Chen sangat kuat, tetapi mereka masih ingin membujuknya untuk berkelahi, dan mereka jelas ingin menyeretnya ke dalam air, bahkan mempertaruhkan nyawanya di telepon. Itu sangat kejam. Namun, tidak ada gunanya dia menyesal, pedangnya telah tiba, dan dia tidak bisa mengelak. Ledakan, bilahnya menebas, dan tubuh itu meledak seketika, daging dan darah beterbangan, dan tubuh itu mati. Saat darah menyembur keluar, roh primordial melarikan diri dengan panik, dengan putus asa melarikan diri ke pintu. Terhadap tubuhnya yang lemah, Lu Chen mengulurkan tangannya yang besar, nyaris tidak meraih roh primordial. Dingqing melihat bahwa ciri wajah Yuan Shen persis seperti Raja Jia. Haha, ternyata itu kamu. Lu Chen tersenyum lemah, mengeluarkan botol kristal dengan tangan yang lain, dan meminum semua cairan esensi spiritual di dalamnya sekaligus, dan penampilannya yang lesu membaik. Membuang botol kristal kosong, dia mengeluarkan beberapa pilki spiritual pola api, menelannya dalam satu tegukan, dan aura lemah dengan cepat menjadi lebih kuat. Kamu, setiap kali kamu bergerak, kamu akan mengosongkan tubuhmu,
dan kamu perlu memakan harta karun jenius untuk mengisinya kembali. Jia Wang Yuanshan menatap apa yang telah dilakukan Lu Chen, menunjukkan keterkejutan. Benar, aku pernah menggunakan pisaunya sekali, dan butuh sedikit waktu untuk pulih sebelum aku bisa menggunakan pisaunya lagi. Lu Chen mengangguk, dan menjawab dengan jujur, kedua orang itu tidak menaiki tangga bersama-sama, tetapi naik satu demi satu, dan aku hanya membaginya. Jika mereka naik berdampingan dan menembak pada saat yang sama, maka Jia Wang Yuan berhenti, dan melanjutkan, kalau begitu, dua orang akan mati, dan salah satunya adalah kamu. Salah, tidak ada yang akan mati. Lu Chen mengoreksi. Mengapa? Jia Wang Yuan tercengang. Karena aku tidak tahu siapa mereka, kenapa aku harus menukar nyawaku dengan mereka? Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, keduanya berjalan berdampingan, saya tidak memiliki kesempatan untuk memisahkan mereka, dan jika saya tidak menyingkir, apakah bodoh untuk mati? Rajaku mengakui bahwa kamu sangat pintar. Kamu tahu cara memasang mekanisme alarm, dan kamu tahu cara menilai situasi. Ini akan membuat raja ini sangat menderita. Jia Wang Yuanshan menghela nafas, dan kemudian meratap, rajaku merencanakan segalanya dengan hati-hati, tapi aku masih membuat kesalahan serius, dan kesuksesanku gagal, dan aku akan mati dengan penyesalan. Kamu tahu aku tidak bisa terprovokasi, tapi kamu tetap datang untuk memprovokasiku. Bahkan jika rencanamu berhasil, kamu akan mati. Lu Chen mendengus dingin, dan berkata, jika kamu berhasil membunuhku, Raja Yuan tidak akan membiarkanmu pergi. Yuan Wang tidak bisa mengetahui siapa yang ada di kepala raja ini. Jika kedua bawahanku tidak mati, mereka akan menjadi kambing hitam. Jia Wang Yuanshan menghela nafas lagi, dan berkata, saya tidak bermaksud melakukannya sendiri, tapi sayangnya, saya kewalahan oleh dua hantu mati itu. Di aula depan penginapan Yunlai, dia ingin mencari-cari kesalahan Lu Chen, tetapi wajahnya ditampar oleh Lu Chen. Dia sangat marah sehingga dia ingin diam-diam melakukan perbuatan Lu Chen. Bagaimanapun, dia juga memiliki pikiran jahat tentang uang Lu Chen, jadi dia menggunakan tipuan untuk membunuh orang dan mencuri uang. Uang yang diambil Lu Chen dengan santai adalah 10 juta kati batu roh berpola biru dengan kemurnian tinggi. Uang yang dia kumpulkan dalam hidupnya tidak sebanyak itu, bagaimana mungkin dia tidak iri? Sayangnya, kemarahan dan keserakahan membunuhnya sepenuhnya. Saat ini, suara berisik datang dari luar, dan banyak orang mengikuti arah suara tersebut, mencarinya di sini. Lihat, kami telah menarik seluruh penginapan hanya dengan satu lusin. Lu Chen memandang Jia Wang Yuanshan dan berkata sambil tersenyum. Aku kehilangan tanganku dan tidak bisa berkata apa-apa. Kamu bisa menyerahkan raja ini kepada rakyat Sangsong. Kata Jia Wang Yuanshan, kamu masuk ke wilayah Sangsong dan membunuh orang. Mengapa orang-orang Sangsong tidak segera melakukannya? Lu Chen sengaja mengatakan ini. Tidak, raja ini adalah ras manusia berpangkat tinggi, dan Sangsong tidak punya hak untuk membuang raja ini. Jia Wang Yuanshan menggelengkan kepalanya berulang kali, tetapi terjebak dalam tipuan retoris Lu Chen, mereka akan menyerahkan saya ke Pagoda Chang Yuan, dan membiarkan Pagoda Chang Yuan menghukum saya. Kamu adalah anggota Raja Yuan, dan Pagoda Chang Yuan mungkin akan memperlakukanmu dengan enteng demi Raja Yuan. Lu Chen terkekeh, niat membunuh melintas di matanya, dan dia memberikan lebih banyak kekuatan di tangannya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jia Wang Yuan terkejut dan mendapat firasat buruk. Aku melakukannya padamu. Setelah Lu Chen berkata dengan ringan, dia menguatkan tangannya dan meremasnya dengan kuat. Bentak, Jia Wang Yuanshan terjepit di tempat dan menghilang. Raja sejati 5 dalam 1 jatuh. Peng, pada saat itu, suara yang dalam terdengar dari langit, menyebar ke seluruh kota Zhongshu. Saat berikutnya, cahaya warna-warni muncul di malam yang gelap, mengguncang seluruh kota Zhongshu. Setelah semburan cahaya, cahaya warna-warni perlahan meredup dan menghilang. Xia Guang muncul, dan raja yang sebenarnya jatuh. Xia Guang yang penuh warna, raja sejati Wuhe. Umat manusiaku telah kehilangan raja sejati 5 dalam 1, sungguh disayangkan. Yang manakah raja Wuhe sebenarnya, yang meninggal di kota Zhongshu? Tidak ada musuh asing di kota Zhongshu, siapa yang membunuh raja Wuhe yang sebenarnya? Suara-suara mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya datang dari luar, bergema ke segala arah. Lu Chen hendak keluar, tetapi seseorang bergegas masuk dari luar pintu.
Pemimpinnya adalah Duan Xin, diikuti oleh dua pengawal. Pengawal Raja Liu He yang sejati. Benar saja, sesuatu terjadi padamu. Untungnya, kamu baik-baik saja. Duan Xin menghela nafas lega ketika dia melihat Lu Chen berdiri di aula tanpa cedera, dan kemudian melihat bahwa bangunan itu berantakan dan ada 3 mayat yang dimutilasi. Jadi dia terkejut lagi, Lu Chen, apa terjadi padamu di sini? Ada apa? Bagaimana mungkin ada mayat raja yang sebenarnya? Petik 2. Ketiga mayat itu masih segar dan panas, energinya belum hilang, dan keagungan raja yang sebenarnya ada di mana-mana. Menurutmu apa yang coba dilakukan orang-orang ini ketika mereka datang ke tempatku? Lu Chen bertanya balik. Pembunuh. Mata Duan Xin berbinar. Jawaban yang benar, 100 poin, hadiah kayu. Lu Chen terkekeh. Kamu membunuh mereka. Duan Xin bertanya lagi. Jika aku tidak membunuh mereka, mereka akan membunuhku. Lu Chen mengangguk mengakui. 1 raja sejati 5 dalam 1, 2 raja sejati 4 dalam 1, dan kamu hanyalah seorang bijak tulang giok, sebuah eksistensi yang akan mati jika kamu terjepit. Apakah terlalu halusinasi bagi orang suci tulang giok untuk membunuh raja sejati Wu He dan 2 raja sejati Si He secara bersamaan? Kedua pengawal di belakang Duan Xin tidak tahan lagi, dan mereka tidak peduli bahwa Lu Chen adalah tamu terhormat di Yunlai Inn, jadi mereka langsung menanyainya. Keduanya adalah Raja Liu He yang sebenarnya, orang kuat di Shangzong, dengan status, kekuatan, dan wawasan kekuatan tempur senior. Mereka berdua tahu betul betapa menakutkannya kekuatan tempur raja yang sebenarnya, dan semua orang di bawah raja yang sebenarnya adalah seekor semut. Oleh karena itu, mereka berdua tidak percaya bahwa seorang bijak tulang giok dapat membunuh 3 raja sejati. Terlebih lagi, 3 orang yang meninggal bukanlah raja sejati tingkat rendah yang lemah, tetapi raja sejati tingkat menengah yang sudah memiliki kekuatan. Ini, menghadapi keraguan dari 2 raja sejati Liu He, Lu Chen juga merasa sulit untuk menjelaskannya, dan karena mereka belum melihatnya memenggal kepala raja sejati dengan mata kepala mereka sendiri, wajar saja jika mereka tidak mempercayainya, dia. Apalagi dia belum mengenal 2 raja Liu He yang sebenarnya, apakah harus dipercaya oleh orang lain? Tidak dibutuhkan. Oleh karena itu, dia tidak perlu menjelaskan apapun, dan dia tidak dapat menjelaskannya. Izinkan saya menjelaskan kepada kalian berdua bahwa Lu Chen adalah Kaisar Miao, dengan bakat yang sangat tinggi dan potensi yang besar, dan selalu memiliki kekuatan tempur untuk mengalahkan orang. Duan Xin percaya pada Lu Chen, dan berkata kepada kedua pengawalnya, jadi, tidak mengherankan jika Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh raja yang sebenarnya. Jika tidak, mengapa dia menjadi sasaran Raja Yuan? Yuan Wang, roh jahat itu, setiap kali dia melihat di Miao yang berbakat, dia ingin menggunakannya sebagai batu loncatan. Raja Liu He yang sebenarnya menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, Lu Chen adalah seorang kaisar, jadi dia secara alami cukup berbakat. Tidak mengherankan jika dia diincar oleh Raja Yuan, tetapi kekuatan tempurnya tidak akan dikurangi menjadi raja sejati tingkat menengah, kan? Mungkinkah ketiga raja sejati tingkat menengah itu begitu bodoh hingga mereka langsung mengenai pedangmu dan mati? Raja Liu He sejati lainnya berkata sambil tersenyum. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang mereka katakan, kedua orang ini tidak percaya bahwa Lu Chen memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Hei, tebakanmu benar, ketiga pembunuh ini mungkin belum bangun. Mereka tersandung pisauku saat masuk, dan menikam dirinya sendiri sampai mati. Lu Chen tertawa, terlalu malas untuk menjelaskan. Aku pergi, raja ini bercanda denganmu, apakah kamu masih menganggapnya serius? Raja Liu He yang sebenarnya berkata dengan marah, sebenarnya, kamu tidak perlu gugup. Kami hanya ingin mencari tahu bagaimana ketiga raja sejati tingkat menengah ini mati. Benar, Pagoda Changyuan pasti akan menyelidiki kematian 3 raja sejati tingkat menengah di penginapan Yunlai, jadi kita harus segera mencari tahu siapa yang membunuh mereka. Raja sejati Liu He yang lain melihat ke arah Lu Chen dan berkata, jika dikabarkan bahwa ia dipenggal oleh orang bijak tulang giok, bagaimana orang luar bisa mempercayainya? Bagaimana Menara Changyuan bisa mempercayainya? Jika orang luar percaya atau tidak, tapi Pagoda Changyuan akan mempercayainya. Lu Chen menarik napas dalam-dalam, dan berkata, pertempuran itu terlalu cepat, dan saya tidak punya waktu untuk menghapus jejaknya, jadi saya melarikan diri oleh 2 roh primordial. Faktanya, dia juga ingin membunuh roh primordial dari 2 raja sejati Si He, tapi dia berada
Dalam situasi berbahaya dan perlu mengisi kembali energi, jadi dia tidak punya waktu untuk membunuh roh primordial. Setelah memenggal kepala Raja Jia, dia tidak memiliki musuh lagi, jadi dia akan memiliki waktu luang. Jika tidak, roh primordial Raja Jia harus melarikan diri. Cahaya warna-warni di luar. Pada saat ini, Raja Liu He yang sebenarnya teringat akan masalah Yuan Shen, dan wajahnya menjadi terkejut saat itu juga. Cahaya warna-warni muncul di atas penginapan Yunlai, yang berarti Raja Sejati Wu He telah jatuh di sini, dan tubuh serta jiwanya telah hilang. Mata Raja Sejati Liu He lainnya berbinar, dan dia menatap Lu Chen dengan bingung lagi. Tapi, kamu hanyalah orang suci tulang giok, bagaimana mungkin? Kalian berdua, hilangkan keraguanmu dulu, mari kita atasi akibatnya dulu. Duan Xin memandangi mayat-mayat itu, dan berkata, ketiga mayat ini tidak bisa ditempatkan di sini, mereka harus dipindahkan ke tempat lain, jangan mempengaruhi. Tanpa diduga, sebelum Duan Xin selesai berbicara, terdengar suara keras lagi di luar, penjaga penginapan Yunlai menghalangi seseorang. Duan Xin hendak turun tangan, tetapi seseorang mendobrak pintu, ternyata itu adalah Do Wang. Duan telah melihat Do Wang. Duan Xin buru-buru memberi hormat. Tuan Duan, para penjaga di penginapan Yunlai benar-benar tangguh. Mereka berani menghalangi raja ini. Anda sudah memakan isi perut macan tutul, bukan? Do Wang berkata dengan marah. Jika dia tidak takut pada Sang Zong, dia pasti akan membunuh semua penjaga, dan dia akan membunuh semua penjaga. Duan meminta maaf kepada Raja Dou atas kejahatannya, dan kemudian menyampaikan permintaan maaf, berharap Raja Dou akan tenang. Duan Xin sangat bijaksana dan fasih dalam pidatonya, yang menyebabkan Raja Dou menjadi sangat tenang. Sinar cahaya warna-warni muncul di penginapan Yunlai. Ada Raja Sejati Wu He yang jatuh di sini, dan tubuh fisik dua Raja Sejati Si He dihancurkan. Hanya Yuan Shen yang lolos. Mata Do Wang beralih ke Lu Chen, dan dia berkata dengan suara muram, Lu Chen, perbuatan baik yang telah kamu lakukan telah mengejutkan seluruh pagoda Changyuan. Bagaimana? Apakah pagoda Changyuan tidak peduli dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh tiga Raja Sejati? Tiga Raja Sejati menutupi wajah mereka, mengenakan pakaian hitam, dan membawa senjata. Mereka datang ke tempatku seperti pencuri. Jangan bilang mereka berada di ruangan yang salah. Jika kamu benar-benar pergi ke ruangan yang salah, tolong minta kedua roh primordial itu keluar dan hadapi aku. Lu Chen tersenyum ringan, dan bertanya balik. Ini, Do Wang tersedak, dan beberapa tidak tahu bagaimana harus merespons. Karena dua roh primordial yang melarikan diri ke pagoda Changyuan sudah mengakui segalanya. Dia secara alami mengetahui kebenaran masalah ini, dan Wang Jialah yang melihat peningkatan kekayaannya dan ingin melampiaskan amarahnya, jadi dia melawan angin untuk berkomplot melawan Lu Chen. Oleh karena itu, Raja Jia adalah pelakunya, dan Lu Chen harus menjadi korbannya. Dan alasan mengapa dia datang ke sini adalah atas perintah Raja Yuan, untuk melihat apakah Lu Chen sudah mati. Bagaimanapun juga, Raja Jia belum bergerak ketika kedua roh primordial itu melarikan diri. Lu Chen bisa membunuh Raja Si He yang sebenarnya, tapi belum tentu menjadi lawan Raja Wu He yang sebenarnya. Entahlah apakah dia akan mati di tangan Raja Jia. Tanpa diduga, tepat setelah dia terbang keluar dari pagoda Changyuan, sinar cahaya warna-warni muncul di langit, dan Raja Wu He yang sebenarnya jatuh. Saat dia melihat Xia Guang muncul, dia tahu sesuatu yang buruk telah terjadi, Raja Jia telah pergi. Lu Chen, kamu hanyalah orang suci tulang giok, Anda dapat membunuh dua Raja Sejati 4 dalam 1 dan membunuh satu Raja Sejati 5 dalam 1. Potensinya begitu besar sehingga kamu bisa disebut mesum. Do Wang mendapatkan kembali kekuatannya, menyipitkan matanya dan menatap Lu Chen, dan berkata, jika kamu menjadi raja yang sebenarnya, bukankah kamu akan menganggapku sebagai raja? Do Wang bercanda. Do Wang adalah bakat seni bela diri kelas 1, dengan bakat yang begitu tinggi sehingga dia bahkan bisa membunuh Raja Sejati Liu He sesuka hati. Kapan aku bisa mengejarnya? Terlebih lagi, aura Raja Petarung sudah penuh, dan terobosan sudah dekat. Pada saat itu, dia bisa memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Raja Super Sejati biasa. Ketika saatnya tiba, Raja Dou tidak akan terkalahkan di segala arah. Bagaimana dia bisa takut padaku, seorang bijak tulang giok? Lu Chen tertawa terbahak-bahak, dan dia berhenti membenci Do Wang, tetapi mengambil topi terkenal dan menaruhnya di kepala Do Wang.
Lu Chen melakukan ini karena dia tidak ingin memberikan terlalu banyak tekanan pada Raja Dou, dan dia tidak ingin Raja Yuan lebih waspada. Belum lagi, Yuan Wang dan Dou Wang melakukan sesuatu padanya sebelum kompetisi besar di Miao. Dia hanya ingin bertahan, berlatih dengan serius, dan meningkatkan wilayahnya selama 3 bulan ini. Jika Raja Jia tidak datang untuk membunuhnya, dia tidak akan mengungkapkan kekuatannya malam ini, dan sekarang dia telah membuat khawatir semua orang, termasuk musuh. Faktanya, Dou Wang mengatakan sesuatu yang salah. Baru setelah dia menjadi raja sejati dia tidak menganggap serius Dou Wang. Sebaliknya, setelah dia menjadi raja sejati setengah langkah, dia tidak perlu memperhatikan Dou Wang. Jika dia menjadi raja sejati, bahkan Raja Yuan pun akan diabaikan, jadi Raja Dou yang kentut macam apa itu? Hei, kenapa kamu tidak tersedak saat berbicara, dan tiba-tiba kamu bisa mengatakan hal-hal yang baik? Dou Wang merasa sedikit aneh, tetapi omong kosong Lu Chen sangat enak didengar, dan dia masih berguna. Saya selalu berbicara dengan baik. Lu Chen tertawa dan berkata tidak masuk akal lagi. 3 bulan, maafkan bakatmu yang melampaui langit, dan kamu tidak akan bisa menjadi raja sejati. Raja Dou mendengus, menatap mayat di tanah, dan berkata dengan marah, kamu bajingan, Raja Jia, berani melakukan tindakan membunuh di Miao, dia pantas mati. Bagaimanapun, sosok Dou Wang melintas, dan dia menghilang, dan bergegas kembali untuk melapor ke Yuan Wang. Luar biasa, dia benar-benar melakukannya. Bakat dan potensi ini tidak kalah dengan Yuan Wang. Kedua raja sejati Liu He akhirnya terkejut. Karena kedatangan Dou Wang, kekuatan tempur abnormal Lu Chen dipastikan, dan mereka berdua merasa sangat terkejut. Saudara Duan, kekuatan tempurku telah terungkap, aku membutuhkan pengawal. Mendengar bahwa Lu Chen membutuhkan pengawal, Duan Xin tercengang, dan bahkan dua raja Liu He yang sebenarnya pun tidak percaya. Apakah kamu bercanda? Anda dapat membunuh Raja Wu He yang sebenarnya, dan kekuatan tempur Anda telah mencapai tingkat Raja Liu He yang sebenarnya. Tidak ada yang berani memprovokasi Anda, jadi pengawal apa yang Anda butuhkan? Pengawal mana yang lebih kuat darimu? Ini hampir seperti Anda adalah pengawal orang lain. Saudara Lu, apakah kamu tidak membuatku malu? Di mana aku bisa menemukan pengawal yang lebih kuat darimu? Duan Xin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, lalu berkata, jangan khawatir, penginapan Yunlai adalah wilayah Sangzong, dan orang kuat biasa tidak berani lakukan apapun yang Anda inginkan. Selain itu, saya akan memperkuat keamanan di penginapan dan kirim lebih banyak penjaga ke sisimu, sehingga tidak akan ada lagi yang serupa. Itulah yang terjadi malam ini. Petik 2. Masalahnya adalah, musuhku bukanlah orang kuat biasa. Lu Chen berkata begitu. Maksudmu Raja Yuan, benar, kamu, memperlihatkan kekuatan tempurmu yang sebenarnya malam ini, dan kamu akan mendapat masalah di masa depan. Setelah Dou Wang kembali, Yuan Wang tahu bahwa kamu membunuh Jia Wang, dan itu mungkin akan merugikanmu di masa depan. Kompetisi besar Kaisar Miao tahun ini juga merupakan kali terakhir Yuan Wang berpartisipasi. Untuk memastikan posisi superiornya, Yuan Wang pasti akan melakukan apapun. Entah apa yang akan dia lakukan padamu. Seandainya Yuan Wang mengira kamu tidak aman dan membasmimu terlebih dahulu, maka semuanya akan berakhir. Duan Xin menamparkan kepalanya, dan kemudian dia menyadari bahwa yang ingin diwaspadai Lu Chen bukanlah orang kuat biasa, tetapi Yuan Wang, pria super kuat. Jadi, penjaga di Yunlai tidak berguna, aku butuh pengawal. Kata Lu Chen, Sangzong tidak mengirimkan karakter yang lebih kuat di kota Zhongshu. Raja sejati terkuat di Yunlai adalah 2 orang di sampingku. Duan Xin menunjuk kedua pengawal setingkat Raja sejati Liu He, dan berkata, tapi, yang ingin kamu waspadai adalah Raja Yuan. Bahkan jika keduanya bersatu, kamu tidak bisa menjaga dari Raja Yuan. Jika kamu ingin waspada terhadap Raja Yuan, lupakan saja. Dia adalah raja yang sangat nyata, dan kita tidak berguna sama sekali. Saudara Lu, yang kamu inginkan bukanlah pengawal biasa, tapi pengawal super. Tidak ada orang seperti itu di Yunlai saat ini. Kalaupun ada, setidaknya harus ada 4, kalau tidak kita tidak akan bisa melawan Raja Yuan. Benar, Raja Yuan terkenal kuat dalam pertempuran. Rata-rata raja super sejati bukanlah tandingannya sama sekali, dan dia hanya bisa menang dengan lebih banyak. Kedua raja sejati Liu He menggelengkan kepala satu demi satu, dan berkata tanpa daya. Tidak mungkin,
Sang Zong bahkan tidak memiliki raja super sejati di benua Yuanwu. Lu Chen sedikit terkejut, dan berkata, sekte alkimia jauh lebih kuat. Hanya untuk menjaga gunung berapi kecil yang tidak bisa dipadamkan, 8 raja super sejati telah dikirim. Saudara Lu, Sang Zong kita juga memiliki raja yang sangat sejati, dan mereka tidak kalah dengan Danzong. Duan Xin menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, hanya saja Sang Zong tidak memiliki tanah harta karun di benua Yuanwu yang harus dijaga, dan raja super sejati tidak perlu tinggal di sini. Oleh karena itu, raja super sejati Sang Zong punya telah dikirim ke benua lain, jagalah tanah harta karun. Ngomong-ngomong, ada yang ingin kutanyakan padamu. Karena Sang Zong dan Danzong sama-sama berada di alam abadi, pasti ada lebih dari raja super sejati dalam hal pembangkit tenaga listrik. Lu Chen tiba-tiba bertanya. Secara teoritis, pembangkit tenaga listrik Sang Zong dan Danzong di alam abadi memiliki tingkat budidaya yang sangat tinggi sehingga Anda hampir tidak dapat membayangkannya. Tapi saya belum pernah ke Sang Zong dari alam abadi. Keduanya dibudidayakan di benua tengah, dan mereka juga belum pernah ke sana. Jadi, kita tidak tahu seberapa kuat pembangkit tenaga listrik Sang Zong, kita hanya bisa mengandalkan spekulasi. Selain itu, agar tidak mempengaruhi keseimbangan seni bela diri dunia sekuler, Sang Zong dan Danzong hanya akan mengirimkan orang-orang kuat yang sebanding dengan orang-orang kuat di dunia sekuler, dan tidak akan mengirimkan personel yang sangat kuat. Kata Duan Xin, jika bencana menimpa benua Yuanwu, apakah Sang Zong dan Danzong akan berdiam diri? Lu Chen bertanya lagi, ya, itu adalah prinsip Sang Zong dan Danzong untuk tidak berpartisipasi dalam urusan sekuler, dan dikatakan bahwa itu juga merupakan aturan dari domain abadi. Duan Xin menghela nafas, dan berkata lagi, bahkan jika benua Yuanwu dihancurkan, Sang Zong dan Danzong tidak akan melakukan intervensi, dan mereka tidak berani melakukan intervensi. Paling-paling, mereka akan menarik orang-orang Sang Zong. Jadi, untuk melawan bencana, kita tetap harus mengandalkan diri sendiri. Lu Chen juga menghela nafas, sedikit sedih. Awalnya mengira bahwa Sang Zong dan Danzong berasal dari alam abadi, dan jika sesuatu terjadi di benua Yuanwu, kedua sekte khusus ini akan membantu. Tanpa diduga, Sang Zong dan Danzong hanya datang ke benua Yuanwu untuk menghisap darah, tapi mereka tidak bisa mengandalkan sesuatu, sial. Sebenarnya, benua Yuanwu belum habis, dan keberuntungan terus berkembang. Bagaimana bisa begitu mudah untuk dihancurkan? Bahkan jika bencana melanda, di antara puluhan ribu pejuang manusia, pasti akan ada pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang akan membalikkan keadaan dan menyelamatkan umat manusia dari api. 100.000 tahun yang lalu, bukankah Kaisar Feng Yao muncul, yang membalikkan nasib umat manusia? Selama keberuntungan umat manusia bagus, akan ada kaisar hebat lainnya, dan mereka akan mampu menahan segala kesulitan. Duan Xin berkata dengan optimis. Oke, jangan bicara terlalu jauh, mari kita bicara tentang pengawalnya. Lu Chen tersenyum dan mengangkat topik kembali, sebenarnya, kalian semua salah paham. Yang ingin saya waspadai bukanlah Raja Yuan, tetapi Raja Dou. Dou Wang. Duan Xin terkejut. Yuan Wang ingin macam-macam denganku, dan dia pasti tidak akan secara pribadi berurusan dengan orang bijak tulang giok. Dengan identitas dan statusnya, dia biasanya tidak akan melakukan hal semurah itu. Terlepas dari kekuatan tempurku, jika dia ingin macam-macam denganku, dia mungkin akan membiarkan Dou Wang keluar. Dou Wang telah duduk di selatan selama beberapa bulan, dan seringkali secara diam-diam memeriksa situasi kultivasi saya, yang tujuannya adalah untuk memantau peningkatan wilayah saya. Jika saya tidak salah, Raja Yuan mengirim Dou Wang untuk mengawasi saya karena dia takut saya akan menjadi raja sejati, yang akan berdampak buruk baginya. Aku memperlihatkan kekuatan bertarungku malam ini, Raja Yuan pasti tidak akan merasa nyaman, dan Raja Dou akan datang di masa depan. Lu Chen berkata begitu, untuk membunuhmu. Duan Xin bertanya, tidak, aku seorang bijak tulang giok, dan aku masih jauh dari menjadi raja sejati. Raja Yuan masih mengharapkan aku menjadi batu loncatan baginya, jadi mengapa tidak membunuhku sekarang? Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, tapi, Dou Wang bisa datang dan mengganggu saya karena berkultivasi. Untuk mencegahmu menjadi raja sejati. Duan Xin tiba-tiba menyadari, dan agak memahami niat Lu Chen yang membutuhkan pengawal. Ya, tapi aku tidak khawatir, karena itu lebih sulit daripada mencapai langit. Belum lama ini saya memperbaiki tulang giok,
dan saya belum memperbaiki tulang giok secara ekstrim. Hanya 3 bulan sebelum kompetisi besar Kaisar Miao. Waktunya terlalu singkat. Bagaimana saya bisa melompat dari orang suci tulang giok ke alam raja sejati? Yang aku khawatirkan adalah Do Wang datang membuat kerusuhan setiap hari, sehingga aku bahkan tidak bisa menjadi raja setengah langkah yang sebenarnya, jadi ini masalah besar. Lu Chen berkata begitu. Ini benar-benar tidak mungkin, kecuali kamu adalah raja sejati setengah langkah sekarang, kamu akan memiliki kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan Liu He dan menjadi raja sejati dalam waktu 3 bulan. Seorang raja sejati Liu He mengangguk, dan berkata lagi, setiap raja yang sebenarnya semuanya berpengalaman, dan tahu betapa sulitnya mengumpulkan kekuatan dunia, bahkan jika Anda adalah seorang jenius yang tiada taraf, tidak ada cara untuk menyelesaikannya dalam waktu yang singkat. Menjadi raja sejati masih merupakan langkah selanjutnya. Pertama-tama saya akan menjadi raja sejati setengah langkah. Lu Chen memandang Duan Xin dan berkata, berapa banyak raja sejati Liu He yang ada di penginapan Yunlai, bisakah Anda meminjamkan saya 3 bulan? Hanya mereka berdua. Duan Xin menunjuk kedua raja sejati Liu He dan berkata, jika menurutmu itu cocok, aku akan meminjamkannya padamu. Terima kasih, Saudara Duan. Lu Chen mengangguk dan berterima kasih dengan cepat. Faktanya, Lu Chen menginginkan lebih, jika tidak maka akan sulit mempertahankan Do Wang. Tapi Duan Xin hanya memiliki 2 di tangannya, jadi dia hanya bisa datang ke sini dulu, itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Selama ini, aku akan merepotkan kalian berdua untuk melindungi Lu Chen. Duan Xin menginstruksikan kedua raja sejati Liu He untuk melakukannya. Tapi, misi kami adalah melindungi Direktur Duan, bukan melindungi orang lain. Raja Liu He yang sebenarnya punya pendapat. Dalam 3 bulan, saya akan tinggal di penginapan dan tidak keluar, apakah saya masih memerlukan perlindungan khusus? Kata Duan Xin, tidak masalah, aku akan mengikuti perintah manajer Duan. Raja Liu He yang sebenarnya setuju, tetapi berkata lagi, namun, Do Wang bukanlah seorang pemalas. Meskipun hanya ada Raja Wu He yang sebenarnya, kekuatan tempurnya yang sebenarnya lebih kuat daripada Raja Liu He yang sebenarnya. Bahkan jika kita bergabung kekuatan, itu mungkin bukan lawannya. Bukankah Lu Chen mengatakannya sebelumnya, jika Do Wang datang, itu pasti tipuan pelecehan, bukan perkelahian. Duan Xin berpikir sejenak, lalu berkata, cukup bagi kalian berdua untuk bergabung untuk bermain dengan Do Wang, dan ini bukan tentang bertarung mati-matian dengan Do Wang, atau hanya tidak membiarkan dia mengganggu Lu Chen. Kamu dapat memiliki ini. Do Wang ada di sini, kita hanya bermain dengannya perlahan-lahan. Raja sejati Liu He mengangguk dan berkata, Yunlai Inn selalu menjadi wilayah Sangzong, tidak peduli betapa gilanya Do Wang, dia tidak akan berani bertarung di sini secara terang-terangan. Duan Xin berkata dengan dingin, setelah Sangzong marah, apalagi Raja Dou, bahkan Raja Yuan pun tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Belakangan, Duan Xin ingin mengganti Lu Chen dengan bangunan yang bersih, tetapi Lu Chen menolak. Bangunan batu giok ini sangat bagus, Lu Chen tidak perlu mengubahnya, jika Do Wang ingin membuat masalah, dia dapat menemukannya di bangunan manapun. Apalagi sebagai seorang pejuang, tidak ada pantangan, jadi takut dengan darah Yulou. Lu Chen tidak ingin mengganti pavilion, Duan Xin tidak memaksanya, dan segera memerintahkan seseorang untuk mengeluarkan jenazah dan membersihkan pavilion. Kemudian, Duan Xin tidak ingin menghalangi budidaya Lu Chen, jadi dia meninggalkan 2 raja sejati Liu He dan kembali sendirian. Dan Lu Chen tidak membiarkan 2 raja Liu He yang sebenarnya memasuki menara giok, tetapi mengatur untuk tetap berada di luar gedung untuk mencegah Do Wang membobol gedung. Lu Chen kembali ke kamar di lantai atas pavilion, dan segera mengedarkan energi aslinya untuk mengatur medan gaya untuk mengisolasi suara dunia luar, tetapi tidak mengisolasi mata dunia luar. Mengisolasi suara itu demi pengembangan diri, agar suara luar tidak mengganggu Anda. Jika Anda tidak menghalangi pandangan orang lain, itu jalan keluarnya sendiri. Setelah malam ini, Do Wang harus sering datang untuk memantau latihannya. Do Wang adalah orang gila, dia melakukan sesuatu secara impulsif. Jika dia tidak memata-matainya, dia pasti akan meledak. Pada saat itu, Raja Dou dengan paksa masuk ke dalam gedung, dan 2 Raja Liu He yang sebenarnya di bawah tidak dapat menahannya. Dia tidak ingin Do Wang menerobos masuk, apalagi bertarung dengan Do Wang, jika tidak, dia akan memperlihatkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya dan itu akan lebih
Merepotkan, membunuh Raja Jia bukanlah kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Kekuatan tempur aslinya saat ini dapat membunuh salah satu dari dua raja sejati Liu He di bawah, dan dia bahkan hampir tidak bisa bertarung beberapa ronde dengan Do Wang. Oleh karena itu, mengisolasi suara dan tidak mengisolasi mata-mata adalah cara terbaik. Lagi pula, dia bukan perempuan, jadi apa yang dia takutkan di mata-matai. Dalam 3 bulan, kamu harus menjadi raja sejati setengah langkah. Kekuatan raja sejati setengah langkah 1 tingkat lebih tinggi daripada orang suci tulang giok, dan dia dapat mengerahkan kekuatan penuh dari pedang ketujuh Zantian. Pedang ketujuh Zantian bisa membunuh semua raja sejati. Yuan Wang, bisakah kamu menanggung kekuatan penuh dari pedang ketujuh? Lu Chen menyeret keluar peti batu itu, mengisinya dengan darah raja binatang api, dan kemudian meneteskannya dengan darah kaisar manusia binatang untuk mempersiapkannya, dan kemudian merendamnya, untuk melatih tubuh dan pikiran. Seni 9 naga kembali ke 1 diaktifkan, dan 5 urat naga dengan panik menyerap energi spiritual berkelanjutan dari pavilion, dan kemudian dengan cepat mengubahnya menjadi aliran energi sejati murni, yang disuntikkan ke tulang giok seluruh tubuh. Sejumlah besar esensi sejati memasuki tulang giok, mencuci kotoran yang tertanam dalam di sumsum tulang, dan menghilangkannya sedikit demi sedikit. Beberapa hari kemudian, Do Wang benar-benar datang dan berkata bahwa dia ingin minum dan mengobrol dengan Lu Chen, tetapi tujuannya adalah untuk mengganggu budidaya Lu Chen dan memantau status budidaya Lu Chen. Dua Raja Liu He yang sebenarnya di lantai bawah berjaga di depan pintu gedung, dan setelah semua kata-kata baik mereka menolak membiarkan Do Wang masuk. Kedua belah pihak sempat menemui jalan buntu untuk beberapa saat, dan suasana menjadi sangat mencekam hingga hampir pecah. Pada akhirnya, Duan Xin keluar untuk memuluskan segalanya, memberikan banyak hadiah, menawarkan banyak keuntungan, dan Do Wang rela menyerah. Bagaimanapun, Sang Zong, seperti Dan Zong, adalah organisasi yang sangat istimewa dengan begitu banyak energi sehingga Do Wang tidak mampu mengacaukannya. Bahkan jika Do Wang memiliki semangat di dalam hatinya, dia tidak berani bermain liar di Yunlei dengan santai. Tentu saja, yang paling penting adalah Do Wang menemukan bahwa tidak ada batasan atau medan kekuatan untuk mengisolasi mata yang mengintip di menara giok, dan dia bisa merasakan nafas Lu Chen dari luar. Jika perlu, Do Wang bahkan dapat melepaskan kesadarannya dan menyelinap ke dalam gedung untuk melihat. Dengan cara ini, Raja Do tidak perlu mengambil risiko menyinggung Sang Zong dengan memasuki gedung secara paksa untuk memeriksa Lu Chen. Oke. Saya akan tinggal di sini sampai Lu Chen meninggalkan bea cukai. Kata Do Wang, pergi ke aula depan sekarang dan buka kamar Tian Zihao untuk Do Wang, semua biaya gratis. Duan Xin hendak pergi, tapi dihentikan oleh Do Wang, tidak perlu, saya tidak tinggal di pavilion, jadi saya akan tinggal di sini. Di sini, Duan Xin terkejut, melihat bunga dan pepohonan di sekitarnya, dan tidak bisa menahan cemberut, ini hanya taman kecil. Dan Raja Do tinggal di taman di penginapan Yunlei, bagaimana cara yang benar? Raja ini tidak suka tinggal di pavilion, tapi di taman. Apa yang tidak pantas? Do Wang melambaikan tangannya, dan berkata lagi, Raja ini ingin minum dan bersenang-senang di sini, mungkin butuh waktu lama, kamu bisa mengaturnya. Berapa lama? Duan Xin bertanya dengan suara rendah. Minumlah sampai anak itu Lu Chen meninggalkan bea cukai. Kata Do Wang. Itu hampir 3 bulan. Mata Duan Xin membelalak, tindakan Do Wang terlalu aneh untuk dipahami. Benar, Raja, ini menunggunya selama 3 bulan. Do Wang mengangguk. Minum anggur selama 3 bulan, bukankah itu membuang-buang waktu pelatihan Do Wang yang berharga? Aura Do Wang sangat kuat, bahkan meluap, yang merupakan tanda bahwa terobosan akan segera terjadi. Jika Raja Do menghabiskan 3 bulan berkonsentrasi pada kultivasi, dia akan memiliki peluang besar untuk mencapai Liu He dan dipromosikan menjadi Raja Liu He yang sejati. Duan Xin menghela nafas, membujuk. Faktanya, dia tidak memiliki niat baik, tetapi dia tidak ingin Do Wang duduk di depan menara giok, minum untuk bersenang-senang setiap hari, dan mengganggu Lu Chen di dalam gedung. Tetapi situasi Do Wang juga benar, selama dia berkonsentrasi berlatih selama 3 bulan, dia pasti akan berhasil.